pertama, MeetCube adalah bagian daripada konten yang kita kembangkan di dalam one stop portal di dalam yang dimiliki oleh MNC Group, yaitu OKSoul. Jadi OKSoul ini akan diposisikan sebagai one stop portal, bukan hanya news content di dalamnya, tapi juga konten-konten yang lain. Antara lain yang kita luncurkan pada hari ini yaitu MeetCube. Yang kedua tentunya OKSoul wadahnya, dan MeetCube salah satu konten atau produknya bagian daripada MNC Group. MNC Group bergerak di media, bergerak di jasa keuangan, dan ini adalah keuangan kita. Dan yang ketiga adalah bergerak properti, yang keempat di investasi. MeetCube jenis UGC, User Generated Content. Jadi perlu mengupload konten oleh user, karena kita tahu bahwa sekarang tren kecenderungannya masyarakat suka untuk berkreasi. Mereka mengupload kontennya sehingga bisa mereka lihat sendiri atau mereka tunjukkan ke kawan-kawannya secara bebas. Dan strategi kami yang pertama yang akan diupload itu adalah yang terkait dengan konten dari grup. Jadi semua library yang ada di grup yang jumlahnya sangat besar, mungkin sekarang sudah 270 jam, itu akan diupload dalam bentuk short form tentunya, supaya bisa ditonton oleh masyarakat dan jumlahnya akan terus. Kedua tentunya mengupload konten-konten yang ditayangkan oleh media-media di grup, termasuk RCTI, MNCTV Global, dan juga Airius dan yang lain, termasuk channel yang current, maksudnya yang juga sedang berjalan. Kemudian saya harapkan yang ketiga bisa menjadi ajang juga kerjasama sinergi dengan program-program atau aktivitas-aktivitas acara-acara yang diselenggarakan oleh media kita. Sebagai contoh, ini bisa dipakai sebagai ajang untuk mendukung audisi, karena MNC Group sangat aktif di talent search. Paling penting ini buatan lokal, bukan buatan asing. Nah, ini penting. Ya. Jadi MeetCube is locally made, ya. Locally made. Tapi kualitasnya internasional, bukan locally made terus kualitasnya lokal juga, ya. Tapi locally made, tapi dengan international quality. Kami tentunya ini akan menjadi portal atau UGC yang berkembang, bukan hanya berkembang di Indonesia tapi di luar negeri juga. Investasinya itu seiring dengan besarnya konten yang ada di dalam, yang diupload di MeetCube. Jadi ini akan berkembang terus. Bisnis seperti ini akan terus memakan CAPEX, capital expenditure. Begitu kontennya makin banyak, ya tentunya akan terus menambah bandwidth, ya Pak Andi, sama servernya ya. Apa sih yang itu yakin ini bisa jadi poin plus gitu. Satu lagi saya sudah coba akses dan saya diarahkan ke youtube.okezone.com. Apakah nanti akan melepas diri dari OKZone dalam arti yang portal nanti jadi youtube.com.id seperti yang ada di depan sana? Dan terakhir, apakah akan ada aplikasinya di Google Play maupun di Apple Store? Terima kasih. Strateginya supaya berkembang adalah bagaimana menciptakan engagement. Kebetulan TV-TV kita itu kan sangat aktif dengan program-program yang melibatkan masyarakat. Jadi contohnya yang talent search saya katakan tadi, Idol, X Factor, Rising Star, Master Chef, The Voice sebentar lagi. Kemudian ada Idola Cilik, ada apalagi lah nanti akan kita kembangkan yang sifatnya melibatkan masyarakat. Itu bisa dikombinasikan, dikerjasamakan dengan MeetCube. Jadi intinya bagaimana kita bisa menciptakan engagement. Ini penting sekali. Ya,
Ya, jadi saya harapkan dengan strategi itu YouTube bisa berkembang dengan baik. Ya, sambil nanti kita cari strategi yang lain, bagaimana cara mengembangkan YouTube sehingga menjadi pilihan dari masyarakat. Jadi kita akan lakukan kalau orang akan upload ya nanti konten yang misalnya baik, kita akan bisa berikan honor atau bagaimana nanti akan diatur oleh manajemen ya dengan cara-cara tertentu ya seperti di tempat ada pemasukan iklan misalnya bisa bagi juga ya revenue share bisa saja ya. Jadi saya rasa common practice yang sudah terjadi yang sudah dilakukan ya kita akan lakukan juga. Addressnya yang masih meetup.occasion.com ya tentunya akan independen, akan punya address sendiri. meetup.co.id. Aplikasi di Google Play itu sedang dikerjakan. Jadi intinya nanti Meetup akan accessible dari manapun juga tanpa kecuali intinya. Tapi tentunya untuk membangun itu kan perlu tahapan. Yang tidak kalah pentingnya ya diatur juga asing-asing itu secara komersial, bayarlah pajak. Ya kalau mereka terima iklan itu kan langsung di-book di luar negeri, PPN tidak bayar, kemudian pajak penghasilan tidak bayar. Nah ini akan menghambat perkembangan pemain lokal. Yang kita ini bayar semua, PPN bayar, kalau untung bayar pajak penghasilan, yang asing langsung di-book di luar negeri, di-bypass begitu saja. Jadi kalau itu diatur dari sisi komersial dan dari sisi konten, dari sisi censorship dan sebagainya, pengawasannya, mudah-mudahan itu bisa berkembang lebih cepat lagi. Untuk rencana awareness dari YouTube ini, maka kita akan perbanyak konten sebanyak-banyaknya dulu, dan juga engagement dari UGC sebanyak-banyaknya, sehingga kontennya semakin tambah lebar, sehingga mau to mau juga orang lebih cepat untuk masuk ke YouTube. Tentunya juga didukung dengan semua media dari MNC bahwa ini website video sharing milik Indonesia sendiri. Menuju ke grand launching nanti kita akan ada deretan awareness juga yang akan kita bangun. Kita akan ada school attack, kemudian hangout places attack, kemudian campus attack gitu untuk lebih menekankan Meetup ini ke target audiensnya. Demikian. Jadi berbagai kegiatan activity untuk awareness itu kita rancang betul untuk maksimal.